أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan kepada seluruh para santriwati yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi, dan semoga kita senantiasa diberikan kecintaan kepada kebenaran, diberikan kecintaan kepada ilmu, walaupun mungkin kita menemukan kekecewaan, walaupun kita menemukan berbagai macam perkara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan hati kita. Tapi semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mencintai kebenaran di dalam perjalanan hidup kita. Sering sekali saya menyampaikan sebuah kata yang sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri. Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk sampai di ujung kebenaran, tapi Allah mewajibkan supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang mencintai kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya pada kehidupan di dunia ada sebuah titik bernama surga dunia, yaitu yang dimiliki bagi mereka yang senantiasa bersabar dan bersyukur pada setiap tapak kehidupan mereka. Kehidupan ini memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kehidupan berjumpa dengan kekecewaan, kadang kehidupan berjumpa dengan penderitaan, kadang kehidupan kita memperjumpakan kita dengan takdir yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita rencanakan dan planning. Tapi begitulah kehidupan. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu dengan apa yang Allah mau dan apa yang Allah gariskan. Allah tidak perlu meminta persetujuan dari kita, tapi Allah itu mewajibkan bagi kita untuk bersabar dan bersyukur pada jalan kehidupan kita. Maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan yang lebih besar daripada setiap irisan ujian yang terkadang kita jumpai dalam kehidupan. Allah tidak pernah mengatakan kehidupan ini gampang. Allah mengatakan hidup itu keras, hidup itu juga berat. Tapi Allah mengatakan di balik kerasnya dan sulitnya kita dalam kehidupan ada dua kemudahan yang Allah akan berikan. Dan inilah yang menjadikan kita menata hati kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Dengan kesyukuran itu akan membersamakan kita dalam pertolongan. Mengapa orang yang banyak duit belum tentu bisa menyelesaikan masalah? Kenapa orang yang terkenal juga belum tentu menyelesaikan masalah? Kenapa orang yang punya jabatan tinggi belum tentu bisa menyelesaikan masalah? Karena kita tentunya paham yang menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah, bukan manusia dan bukan makhluk. Kita sering menjumpai ada orang kaya raya. Saya pernah berhadapan dengan orang yang curhat bagaimana dia menghadapi putranya yang sangat menyesakkan dada. Seluruh kekayaan yang dia miliki seakan tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah yang dia hadapi ketika anaknya memusuhi dirinya. Artinya, semua kekayaan yang dia dapatkan seakan tidak ada artinya dengan masalah yang dia jumpai. Ada orang yang memiliki jabatan yang tinggi pun tidak lepas dari masalah. Disitulah kita harusnya mengerti kekayaan, jabatan, nama kita, dan posisi kita di masyarakat itu sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang kita jumpai.
yang bisa kita lakukan adalah memberikan harapan hanya kepada Allah supaya Allah yang menyelesaikan setiap masalah yang kita dapatkan ketika hidup tidak sebagaimana idealisme kehidupan di surga. Syukur itu merupakan sebuah kunci yang membuka datangnya satu persatu pertolongan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, bersabar dalam setiap irisan takdir kita, dan semoga Allah senantiasa memberkahi jalan kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam apapun yang kita temui pada setiap ujian yang kita dapatkan. Amin insya Allah. Seluruh para sahabat sahabiyah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham sekali bahwasanya kehidupan itu menawarkan kepada kita dua tawaran. Orang yang ingin hidup bebas di dunia, silakan hidup bebas. Dia boleh memilih dosa, dia boleh memilih maksiat. Dia boleh minum alkohol, dia boleh meminum pergaulan bebas, dia boleh membanggakan duitnya dan hartanya, silahkan. Tapi siapapun yang sudah bebas di dunia, maka ketika mati tidak ada lagi kebebasan yang kedua. Semua kebebasan itu hanya di dunia dan akan diganti dengan penjara-penjara yang sempit pada kehidupan di akhirat. Dimulai pada kehidupan barzah. Dia akan mengalami penjara karena kebebasan yang dia sudah lampiaskan dan sudah dia luapkan pada kehidupan di dunia. Penjara sempit akan dia peroleh, penjara sempit akan dia rasakan pedih dalam perjalanan menunggu hari kiamat, sampai perjalanan ketika dibangkitkan, melewati hisab, melewati mizannya Allah, sampai ketika dia di atas sirat. Semua akan berada kepada ketakutan dan semuanya akan berada kepada kesempitan karena kebebasan hanyalah satu kali. Ada yang kedua, ada orang yang mereka itu sempit di dunia. Dia menahan diri dari segala perkara-perkara yang dia pandang dan dia lihat itu tidak diperkenankan oleh Allah. Hidupnya memang terbatas karena memang dia memahami kehidupan bagi hamba yang beriman itu memang selayak penjara. Ketika akan melakukan ini, dia tahan. Ketika akan melakukan itu, dia tahan. Ketika akan melakukan ini, maka dia tahan. Karena dia tahu perkara-perkara itu tidak diperbolehkan oleh Allah dan dilarang keras oleh Allah. Dan ketika itu dia terus berikan, dia hidupnya seakan-akan di dalam penjara, maka ketika dia mati, dia senang. Seakan-akan dia terbebas dari penjara dunia, menuju kepada kebebasan di alam barzah dan menuju kepada kebebasan dan kenikmatan pada kehidupan di akhirat. Untuk mengganti semua hal yang telah dia lewati ketika dia sempit pada kehidupan di dunia, ketika dia terpenjara. Dengan berbagai macam hal yang tidak dia lakukan karena dia ingin menjaga hubungan dia dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah yang menjadikan kita ingin menjadi orang yang memiliki kelapangan dalam kehidupan di alam barzah. Kita ingin menjadi orang yang dibebaskan dengan kebebasan yang maksimal pada kehidupan barzah kita dan kehidupan di akhirat kita. Dan itulah perkara yang menjadikan kita paham kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Karena sesungguhnya kitab ini merupakan sebuah kitab yang akan memberikan bekal kepada kita bagaimana menghadapi kehidupan di dunia, membayangkan kehidupan kita setelah mati, membayangkan kehidupan kita setelah di alam barzah, membayangkan bagaimana kehidupan kita nanti ketika hari kiamat datang, dan membayangkan kehidupan kita di akhirat. Dengan membayangkan semua perkara ini, maka kita harapkan semoga kita mampu disiplin pada kehidupan kita untuk supaya bisa selamat pada kehidupan ini dan selamat pada kehidupan di alam barzah. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab At-Tadhkirah. Sekarang mari kita buka halaman 260. Di sini kita akan mempelajari apa yang menjadi penjelasan dari Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menurunkan sebuah keterangan tentang bagaimana sifat malaikat mungkar dan nakir. Dan bagaimana sifat pertanyaan keduanya. Kalau sifat pertanyaan keduanya sudah pernah kita bahas. Yang kita akan bahas secara singkat dan sederhana karena kita sudah pernah membahas tentang wajahnya malaikat maut. Ini hampir sama. Sesungguhnya kesamaan antara malaikat maut dan malaikat mungkar dan nakir adalah
Malaikat maut dan malaikat mungkar dan nakir merupakan malaikat yang memiliki dua sisi wajah. Ada sisi wajah yang dipakai ketika mereka berjumpa dengan orang yang beriman, dan ketika mereka mencabut ruhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya malaikat maut betul-betul mencabut dengan wajah yang paling rupawan, yang menjadikan seseorang tidak ketakutan ketika berjumpa dengan malaikat maut, ketika malaikat maut memposisikan dirinya dengan wajah terbaik yang dia miliki ketika mencabut orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah orang yang akan disambut oleh Allah. Opening ceremony yang akan dihadapi oleh mereka yang beriman itu tepat ketika malaikat maut mencabut nyawanya. Malaikat maut itu akan mengatakan kepada setiap ruh yang akan dicabut dari jiwanya orang-orang yang beriman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhai oleh Allah. Dan dia memakai wajah yang paling parasnya, paling rupawan, yang tidak menimbulkan rasa gentar ketakutan dan tidak menimbulkan kecemasan bagi setiap ruh yang akan dicabut dari fisiknya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Selalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Tapi malaikat maut itu berbeda wajahnya malaikat maut itu berbeda wajahnya dan fisiknya ketika dia mencabut orang-orang yang kufur kepada Allah, munafik, orang yang fasik, dari mereka yang melakukan dosa besar dan dosa kecil. Maka malaikat maut ini akan memperlihatkan wajah yang paling menyeramkan, yang tidak pernah dijumpai manusia, sebagaimana mengerikannya setiap makhluk ketika semacam itu. Dan akhirnya ini menjadi sebuah hukuman pertama. Sebelum seseorang itu berpindah ke alam barzah, dia sudah mendapatkan hukuman. Bagi mereka yang kufur, bagi mereka yang syirik, bagi mereka yang fasik, mereka melihat bagaimana rupa malaikat maut itu sudah tertekan dan mereka pada ketakutan yang sangat luar biasa melihat kondisi malaikat maut ketika mencabut nyawa mereka. Saya sudah sampaikan ini. Malaikat maut itu memiliki 2 sisi wajah sebagaimana yang diterangkan oleh riwayat-riwayat yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Sama di sini juga Imam Qurtubi menyampaikan malaikat mungkar dan nakir merupakan malaikat yang diberikan oleh Allah amanah, didelegasikan untuk memberikan fitnah, memberikan ujian kepada setiap para penghuni kubur ketika mereka bermalam yang pertama di dalam kubur. Ketika setiap para penghuni kubur mereka bermalam yang pertama di dalam kubur mereka, maka akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemarin saya sudah pernah menerangkan ya prosesnya, bagaimana ketika ruh itu masih di dalam jiwa fisiknya manusia, maka yang mencabutnya itu adalah malaikat maut. Lalu yang menerima ruhnya itu adalah malaikatur rahmah kalau dia orang yang beriman. Kalau ruh itu merupakan ruhnya orang yang fasik, maka yang menerimanya malaikatul adab. Jadi ada malaikatur rahmah, ada malaikatul adab setelah malaikat maut. Jadi malaikat maut mencabut nyawa,
Kemudian malaikatul rahmah yang membawa, kalau yang dibawa adalah ruhnya orang yang beriman. Malaikatul adab yang akan menyambutnya dan membawanya kalau yang dicabut adalah orang fasik. Maka kemudian dibawalah ruhnya orang itu menuju ke langit, menembus langit yang ketujuh. Lalu Allah menyampaikan, kembalikanlah dia ke bumi, disitulah aku menciptakannya, dan disitu pula aku akan membangkitkan kembali. Di dalam riwayatnya Barok bin Azib. Maka ruh itu akan dibawa lagi, menemui jasadnya yang dibawa para pelayat ketika membawa fisik ke dalam liang lahat kuburan. Ketika sudah masuk ke dalam kuburan di alam barzah, berjumpa kembali dengan fisiknya yang dibawa oleh pelayat, maka pada saat itu malaikatul rahmah sudah selesai. Malaikatul adab sudah selesai. Maka digantikan lagi. Malaikatul rahmah, malaikatul adab sudah selesai, pindah kepada pekerjaan yang lainnya. Karena mereka berada pada kesibukan. Mereka meninggalkan roh itu, nanti digantikan oleh malaikat munkar dan nakir yang turun. Fayang zilani. Kalau Rasulullah mengatakan di dalam riwayatnya, Fayang zilani. Dua malaikat turun, yaitu munkar dan nakir. Menggantikan posisi malaikatul rahmah atau malaikatul adab. Malaikat munkar dan nakir ketika turun akan menyesuaikan dengan ruh yang mereka akan tanya. Karena mereka sudah punya list, mereka sudah punya nama yang akan mereka ajukan pertanyaan menjadi fitnah kubur. Mereka sudah punya listnya. Ini adalah orang yang beriman, ini bukan orang beriman. Ini orang kafir, ini bukan orang kafir. Ini munafik, ini bukan orang munafik. Dia sudah punya listnya. Maka ketika mereka sebelum turun dan bertanya, mereka sudah memiliki wajah. Di mana wajah itu dan paras itu disesuaikan dengan ruh yang akan mereka tanya dan mereka uji dengan pertanyaan yang datang dari mereka. Kalau yang ditanya orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selalu membenarkan perkataan Allah dan perkataan Rasul semacam sepanjang hidupnya, maka malaikat munkar dan nakir akan memperlihatkan wajah yang begitu menyenangkan, sehingga memberikan rasa nyaman bagi setiap ruh di dalam barzah ketika mendapatkan fitnah atau mendapatkan ujian pertama kali di dalam barzah mereka. Maka disampaikanlah pertanyaan tentang Robnya, siapa nabinya, apa agamanya, dan Allah yang akan membantu ruhnya orang-orang yang beriman untuk menjawab. Ini kalau yang ditanya adalah orang yang beriman. Tapi kalau yang akan ditanya itu adalah orang-orang kafir, orang yang musyrik, maka yang akan turun malaikat munkar dan nakir dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang dia pergunakan ketika bertanya kepada orang yang beriman. Dengan wajah yang menakutkan, dengan wajah yang menyeramkan, sampai menjadikan orang-orang yang mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sepanjang hidupnya, maka mereka berada pada tekanan yang sangat luar biasa, dan tekanan itulah yang menjadikan mereka terbata-bata tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, itulah titik poin yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di sini. Jadi malaikat munkar dan nakir itu menyesuaikan ya siapa yang ditanya. Karena mereka sudah memiliki listnya. Karena setiap orang ketika mereka di dalam kuburan itu mereka sudah secara global mereka sudah ketahuan mereka akan mengarah kemana. Apakah mereka akan mengarah ke surga ataukah mereka mengarah ke neraka. Ya, dan malaikat munkar dan nakir menyesuaikan dengan orang yang mereka tanya ketika pertama kali mereka berada di alam barzah. Masya Allah ya. Kadang-kadang kalau kita membayangkan hadis yang disampaikan dalam riwayat Barok bin Azib, saya kemarin 2 hari yang lalu mendatangi salah satu jamaah yang beliau sedang di MRI gitu, karena beliau tiba-tiba agak sulit jalan. Ketika saya I'adatul Marid, saya menjenguk beliau masuk MRI, beliau menceritakan pengalaman ketika masuk MRI itu harus masuk tabung, kemudian tidak boleh banyak bergerak, harus banyak diam, dan itu dilakukan bukan 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, tapi sampai 1 jam, hampir 1 jam lebih. Beliau membayangkan, Masya Allah, saat saya ketika masuk tabung itu rasanya bercampur aduk jadi satu. Saya masuknya sendirian, perawat-perawat di luar, saya harus diam, saya tidak boleh banyak bergerak. Kemudian saya bayangkan di tempat itu. Lalu pikiran saya melayang kemana-mana, gimana kalau mati, gimana ketika di alam barzah, ketika di kuburan, ketika nanti dibangkitkan di alam akhirat. Semua pikiran saya mengarah ke situ. Makanya saya ketika mendengar penjelasan beliau, itu menjadi sebuah perenungan kan untuk kita semuanya. Hal ini pasti datang. Waktu ini pasti datang. Ya.
seliberal apapun orang menolak keyakinan kepada hari akhir, dia pasti akan berjumpa dengan malaikat. Kalau dia mengimani, maka dia akan berjumpa dengan apa yang dia imani dan dia akan tenang. Barang siapa yang mengingkari dan mengkufuri, maka dia pun akan berjumpa dengan apa yang dia kufuri. Barang siapa mengimani tetapi lalai, maka dia akan berjumpa dengan apa yang dia lalaikan ketika hari itu pasti datang. Makanya saya bisa merenungkan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh, pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Syekh Utsaimin. Banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Utsaimin. Begini pertanyaannya. Gimana Syekh kalau saya mendapati wasiat dari keluarga yang meninggal dunia, dikuburkannya jangan malam-malam, tapi dikuburkannya adalah siang. Karena dia takut kalau dikuburkan pada waktu malam. Maka Syekh Utsaimin menjawab dalam fatwanya, dan fatwa ini bisa menjadi sebuah perenungan untuk kita. Maka Syekh Utsaimin mengatakan di dalam fatwa beliau, kalau seseorang sudah di dalam kubur, mereka tidak akan pernah mengenal siang dan malam. Karena siang dan malam itu konteksnya hanya dalam kehidupan di dunia. Siang identik dengan matahari, malam identik dengan bintang dan bulan. Di akhirat tidak ada siang dan malam. Di akhirat itu tidak ada siang dan malam. Mau dikuburkan malam, kamu tetap sendirian. Mau dikuburkan siang, kamu tetap dia akan dikuburkan sendirian. Dan sesungguhnya alam barzah itu sempit. Dan alam barzah itu memiliki sebuah lubang yang sempit yang setiap orang pasti melewati. Kalaulah ada orang yang mampu melewati lubang yang sempit itu dalam kondisi yang nyaman, pastilah anak kecil itu adalah orang yang paling berhak lepas dari sempitnya alam barzah ketika pertama kali didatangi, kata Rasulullah. Tapi anak-anak kecil pun yang meninggal ketika mereka belum terkena beban hukuman dan belum terkena beban pahala dengan apa yang mereka kerjakan, itu pun merasakan sempitnya alam barzah ketika mereka datangi. Dan kita akan mendatangi tempat itu sendirian. Semuanya akan menjadi cahaya sesuai dengan tingkat amal yang kita kerjakan. Tidak ada penolong pada saat itu datang kecuali penolongnya adalah apa yang kita lakukan pada kesolihan kita. Apa yang kita lihat akan berubah menjadi cahaya ketika itu kebaikan. Apa yang kita dengar akan berubah menjadi cahaya ketika yang kita dengar merupakan bagian yang diridhoi oleh Allah. Apa yang kita lakukan ketika live IG, ketika apapun yang kita kerjakan, itu masuk pada ranah yang diridhoi oleh Allah, maka itu akan menjadi cahaya. Cahaya itu redupnya dan pijarnya sesuai dengan apa yang kita lakukan pada konteks di dunia. Makanya itulah yang sering saya ulang-ulang berkali-kali. Kenapa amal soleh sering diidentikan oleh Rasulullah dengan kata cahaya. As-sholatu nurun, wasyamu nurun, wasodaqatu nurun. Sholat itu cahaya, puasa itu cahaya, sedekah itu cahaya. Bahkan ketika kita ke masjid, kita berdoa, jadikanlah depanku cahaya, belakangku cahaya. Karena itu akan menjadi cahaya. Baru konkret kita akan dapatkan itu ketika seseorang sudah berada di dalam sempitnya alam barzakh. Dan kita akan menemui malaikat munkar dan nakir pada penampakan yang paling menawan dan penampakan paling menyeramkan, ya sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Nah inilah kita penting sekali untuk menasihati diri kita. Hidup itu transaksi kita di hadapan Allah. Kalau kalian punya suami, itu sebenarnya transaksi kalian dengan Allah, dengan ibadah yang kita lakukan bersama dengan suami kita. Kita bersama dengan orang tua kita, itu transaksi kita dengan Allah. Kita sama anak-anak kita, itu transaksi kita dengan Allah. Kita bersama dengan majelis ilmu, kita bersama dengan guru yang mengajari kita. Itu semuanya merupakan bagian dari transaksi manusia di hadapan Allah. Yang semuanya akan dijadikan oleh Allah menjadi cahaya tepat ketika seseorang berada di alam barzakh. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا
مآلا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Di alam barzah memang belum ada surga. Di alam barzah memang belum mendapatkan sebagaimana adab di neraka. Tapi yang mewakili surga ada di alam barzah dengan bertabur cahaya yang dia dapatkan. Memang neraka belum ada ketika seseorang di alam barzah ya, karena neraka memang diberikan oleh Allah nanti ketika manusia sudah mengarah dari perkara hisab menuju kepada kehidupan surga atau neraka. Walaupun surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah dalam keterangan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi memang di alam barzah belum ada. Nerakanya itu tidak ada yang dimasukkan ke neraka. Tapi perwakilan neraka sudah ada. Ya. Dan itu akan menjadi lapang ketika seseorang itu menjumpai dan mendapati bagaimana malaikat munkar dan nakir itu akan menemui kita sesuai dengan tingkat perbuatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan, tidak perlu kita merasa risau dengan apa yang dikomentari manusia. Tidak perlu kita merasa gelisah dengan apa yang disampaikan oleh manusia. Tidak perlu kita harus mensejajarkan dan mencocokkan apa yang kita lakukan dalam ketaatan dengan apa yang trending dan apa yang viral. Dan tidak perlu bagi kita mengejar penilaian orang kepada diri kita. Karena mereka, manusia, tidak akan pernah mampu membantu kita kalau kita sudah dalam kondisi meninggal dunia. Karena yang menjadi pembela kita hanyalah amal soleh yang kita lakukan. Dan itu harusnya selalu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Maka kita buka di halaman 265. Luas kubur bagi orang yang beriman. Luas kubur itu bagi orang yang beriman itu seberapa, Ustaz? Luas kuburan itu. Maka di dalam beberapa riwayat diterangkan, ada beberapa riwayat dari Bukhari. Ya, dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim. Kalau seorang mukmin masuk ke dalam kuburan, kuburan itu nama tempatnya. Barzah itu nama alamnya. Jadi alam yang dilewati manusia ada alam janin, ada alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kalau kuburan itu adalah tempatnya. Seseorang itu mereka berada di tempat yang dia dimasukkan di dalam kuburan itu. Kalau ada seseorang hilang dalam kecelakaan pesawat, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia hilang dalam kecelakaan pesawat atau naudzubillah min dzalik dimutilasi, tidak ketemu di bagian tubuh mana dia itu dibuang oleh pembunuhnya yang misalkan psikopat gitu ya. Maka mungkin dia tidak mendapatkan kuburan, tapi dia pasti melewati alam barzah. Jadi jangan kita sampai nanya, itu misalkan kecelakaan pesawat, ya, MH370 miliknya maskapai di Malaysia. Kan sampai sekarang kita tidak tahu meledaknya di mana, jatuhnya di mana. Nah, terus kuburannya di mana? Mungkin mereka tidak berjumpa kuburan, tapi mereka pasti berjumpa dengan barzah. Pasti mereka berjumpa dengan barzah. Karena ada beberapa orang yang mereka memiliki suratan takdir tidak mendapatkan kuburan ketika mati, ketika fisik mereka sudah tercerai-berai di mana-mana. Tapi pasti mereka akan berjumpa dengan alam barzah. Pasti berjumpa dengan alam barzah. Walaupun meninggalnya di tengah samudra. Walaupun meninggalnya di dasar lautan. Dia meninggalnya ketika kecelakaan, naudzubillah min dzalik, crash kemudian dengan permukaan air laut, kemudian dia jatuh gitu ya. Kemudian dia jatuh ke dalam samudra. Ada orang yang mereka mungkin tidak memiliki kuburan, tapi pasti mereka memiliki barzah. Pasti mereka melewati barzah. Orang bisa luput dari kuburan ketika tidak ditemukan jasadnya, tapi orang tidak mungkin luput dari alam barzah. Saya ulang kembali. Orang bisa jadi luput dari, orang itu pasti bisa luput dari kuburan, tapi orang tidak akan bisa luput dari alam barzah. Ya. Orang bisa luput dari kuburan, tapi dia tidak akan luput dari malaikat munkar dan nakir, walaupun dimanapun dia dimatinya. Ya. Maka ini yang kita harus paham, karena sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan,
yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan, Ustadz nih kalau ada fulan meninggal dunia, fulanah meninggal dunia, dia nggak ditemukan. Terus gimana itu tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Malaikat munkar dan nakirnya terus turun di mana? Ini ada hal yang kita harus jawab. Satu, Allah itu berkehendak apapun atas apa yang Allah tetapkan. Yang kedua, malaikat itu mereka turun sesuai dengan arahan dari Allah. Dan arahan dari Allah itu datang dari ilmu. Dan yang ketiga, ada orang yang tidak berjodoh dengan kuburan atau tidak berjumpa dengan kuburan, tapi dia pasti berjumpa dengan alam barzah. Maka ini menjawab mungkin pertanyaan dari sebagian orang ketika mengomentari orang-orang yang mereka tidak ditemukan fisiknya. Nah, ini kita harus paham. Makanya ada sebuah kisah, dan kisah ini menimbulkan sebuah rojak kita, harapan kita kepada Allah, tapi berkaitan tentang kuburan dan barzah. Ada orang yang dia berwasiatnya aneh. Jangan ditiru ya, ini wasiat yang salah. Dia berwasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, saya dibakar aja. Jadi jangan saya dimandiin, dikafani, jangan. Kalau saya mati, dibakar aja. Setelah saya dibakar, kalau saya sudah dibakar, abunya bawa ke tengah lautan samudra. Kalau sudah dipastikan di tengah lautan, nanti sebar abunya. Biarlah ombak di atas ombak yang akan menguraikan abu-abu saya. Pertanyaannya, kenapa orang ini memberikan wasiat yang ekstrim semacam ini? Dibakar, padahal kita paham ya, dibakar itu merupakan perkara berat. Karena orang yang mati bukan berarti dia tidak bisa merasakan lagi apa yang terjadi pada fisiknya. Bahkan orang yang mati masih bisa merasakan fisiknya. Cuma kita tidak menyadari apa yang dia rasakan. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu riwayat, Inna kasra adamil mayyiti kakasri adamil hayyi. Mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulangnya orang ketika hidup. Nah, ini untuk memberikan gambaran betapa wasiat ini agak wasiat yang aneh. Setelah dia mati, maka keluarganya betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh keluarga itu. Mati, dibakar dia. Abunya dikumpulkan, dibawa ke tengah lautan. Ya, setelah di tengah lautan, disebar abunya. Dia tidak mendapatkan kuburan toh, karena abunya disebar. Udah, seluruh bagian dari jasadnya itu ada pada abu itu. Maka ketika abunya sudah disebar semuanya, maka ketika dia mati, langsung sekejap, set kata Rasulullah, dikumpulkan lagi abu itu dan menjadi manusia utuh lagi di alam barzah. Lalu dia kaget mendapati dirinya sudah dikumpulkan lagi oleh Allah. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu melakukan wasiat atau memberi wasiat yang seaneh itu? Orang ini mengaku, ya Allah saya takut dengan azab-Mu ya Allah. Makanya saya wasiatkan kepada keluargaku untuk membakarku dan menguraikan dengan yang banyak. Supaya aku tidak disiksa karena dosa-dosaku. Artinya orang ini meragukan bahwasanya kalau dibakar Allah tidak bisa ngumpulin. Tapi mudah bagi Allah untuk ngumpulin lagi. Lalu Allah tanya, kamu melakukan itu untuk apa? Karena takutku kepada Engkau ya Allah. Karena takutku kepada Engkau semata. Jadi karena takutku kepada Engkau yang menjadikan saya berwasiat yang semacam itu. Lalu akhirnya Allah memberikan kepadanya ampunan. Karena apa? Ketakutan dia yang menjadikan dia bertindak bodoh. Nah, ini tidak usah dicontoh, karena ini bukan contoh dan ini bukan tuntunan. Tapi riwayat ini menyampaikan kepada kita bahwasanya ada orang yang terkadang melampaui batas, tapi bisa jadi diampuni oleh Allah. Makanya kita selalu jangan gampang memvonis. Jangan gampang untuk menyesatkan orang. Karena sesungguhnya manusia itu miliknya Allah. Allah kalau mau ngampuni gimana? Kita ini terkadang gampang sekali ada tipe kelompok yang dikit-dikit kafir. Oh, ini kafir. Ada kelompok yang dikit-dikit sesat. Ya. Maka sesungguhnya kita harus paham, kita ini berhadapan dengan manusia. Manusia itu miliknya Allah, bukan miliknya kita.
Kita hanya menyampaikan yang baik, yang benar. Tapi kita tidak diperintahkan untuk memvonis. Bisa jadi ada orang yang begini kita melihatnya, kita menjumpainya begini, tapi dia diampuni oleh Allah. Kan kita tidak tahu miliknya Allah. Kan suka-sukanya Allah. Manusia itu hambanya Allah. Kok bukan hambanya kita kan? Karena kalau orang yang memiliki itu lebih berhak. Karena yang memiliki sesuatu itu lebih berhak dengan apa yang dia miliki. Contoh nih. Contoh. Saya punya kantin nih. Ya, saya punya kantin. Kantin saya jual gorengan isi, kemudian jual gorengan isi tahu. Atau kemudian ada bakwan. Ada salah satu siswa yang memang akrab dengan kita. Saking akrabnya dengan kita, sudah kita anggap kayak anak kita sendiri. Setiap datang ke kantin ngobrol dengan kita, makan bakwan, makan tahu, setelah itu pergi. Kadang-kadang dia bayarnya nanti-nanti. Bagi orang yang lihat, wah ini nyuri nih, karena makan tanpa bayar. Tapi bagi yang punya kantin itu, orang yang punya kantin itu kan berkata, enggak kok, enggak nyuri, saya udah kenal baik dia kok. Saya udah kenal baik dia. Yang kantin enggak merasa dicuri, kenapa? Yang kantin tahu tentang orang ini. Itu kan haknya orang yang punya makanan ketika yang memiliki kantin berkata, ini enggak nyuri kok. Ini analogi sederhana. Manusia itu miliknya Allah. Bisa jadi Allah mengampuni, kita enggak pernah tahu. Tugas kita itu menyampaikan yang benar. Sampaikan yang benar. Kalau sudah vonis, bukan kerjaan kita, itu kerjaan para ahlul ilmi. Dan mereka selalu perlu waktu yang cukup lama sebelum menyesatkan orang dan sebelum untuk mengkafirkan orang. Hari ini tuh Masya Allah ya, ada orang baru baca 1-2 kitab. Hari ini orang baru LC, baru sekolah di Madinah atau baru sekolah di Mesir, sudah begitu gampang untuk nyesatin orang. Begitu gampang untuk mengkafirkan orang. Ya tidak bisa. Kayak gitu. Bukan agama dan bukan kulturnya sunnah kita diperintahkan untuk menyesatkan dan gampang untuk mengkafirkan orang. Dan akhirnya semacam itu kita tertampar dengan hadis yang tadi dalam riwayat Bukhari. Ada orang berwasiat supaya dibakar. Coba, wasiatnya supaya dibakar. Ketika dia memberikan wasiat untuk dibakar, dia meyakini kalau dia itu dibakar kayak abu, Allah tidak bisa ngumpulin dia. Itu kan berarti sudah tindakan melampaui batas itu. Dia menentang sifatnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya dia menolak salah satu sifatnya Allah, bahwasanya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Tapi ketika dia di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu melakukan dan memberikan wasiat yang semacam itu? Karena saya takut sama engkau ya Allah dengan dosaku. Maka Allah ngampuni. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Makanya kita pernah mendengar sebuah riwayat, ada dua orang itu yang mereka, yang satunya orang solih, yang satunya orang nggak solih. Baik melakukan kemaksiatan. Terus melakukan kemaksiatan. Yang satunya yang solih ngingetin terus. Kamu jangan gitu, kamu jangan gitu, kamu jangan gitu. Kamu jangan gitu. Dia terus melakukan maksiat terus. Akhirnya orang yang solih nggak sabar untuk menghadapi temannya ini yang terus berbuat dosa. Lalu mengatakan,
Innallaha la yaghfiruka. Fima makna dia kemudian marah, dia berkata, kalau kamu terus berbuat dosa kayak gitu, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dia marah lalu mengatasnamakan Allah. Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, demi Allah ya orang kayak ente nggak akan diampuni oleh Allah. Terus dia tinggalkan itu. Orang tadi yang bermaksiat dengan seiring waktu akhirnya dia bertobat. Ketika sama-sama sudah meninggal dunia, dua-duanya, maka Allah itu membangkitkan dua-duanya dan Allah berfirman, "Man dalladzi yata'alla 'alayya bi anni la aghfiru li fulanin." Siapa dulu orang yang berani memakai namaku bahwasanya saya tidak akan mengampuni fulan? Mana dulu yang berani memakai namaku mengatakan kepada fulan begini, bukan mengatakan kepada hambaku begini-begini? Mana orangnya? Lalu Allah berkata, aku hapuskan amal kebaikan. Ya. Adapun yang tadi yang berbuat dosa ketika akhirnya bertobat, akhirnya malah diterima oleh Allah taubatnya. Itu menjadi sebuah perkara untuk mengingatkan terus diri kita gitu. Ya. Jangan gampang untuk menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Dikit-dikit ini sesat, ini syubhat. Dikit-dikit hanya masalah 1-2 pendapat langsung mengatakan sesat nih. Sesat ini, syubhat, kafir. Ya. Padahal kita melihat apa yang kita jumpai bahwasanya kita mengambil dan merenung dari riwayat yang tadi kita perhatikan. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Nah, kembali kepada topiknya. Bahwasanya bisa jadi ada orang tidak berjodoh dengan kubur, tapi dia berjodoh dengan alam barzah. Jadi kalau ada orang dimanapun kok terpotong-potong gitu, hilang di mana, berantakan. Sedih atau tidak keluarga? Pasti sedih. Kalau misalkan naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah, ya Allah kita berlindung dari hal itu menimpa kepada kita. Tapi kalau pun seseorang akhirnya mau dipertemukan dengan takdir yang semacam itu, lalu akhirnya jasadnya nggak ketemu, nggak usah sedih. Berlebihan yang menggugat takdir. Sedih boleh, tapi jangan sampai mencela takdir. Ya Allah, minimal jasadnya ketemu, nggak apa-apa deh saya ridho kehilangan dia, tapi minimal orangnya ketemu. Kalau memang Allah tidak pertemukan kita dengan jasadnya ketika sudah meninggal dunia, itu pun tidak akan menghilangkan kebaikan dia di sisi Allah. Karena bisa jadi dia tidak berjodoh dengan kuburan, tapi dia pasti berjodoh dengan alam barzah. Orang bisa luput dari kuburan, dia tidak punya liang lahat sebagaimana orang dikuburkan sebagaimana mestinya. Dia tidak dikuburkan karena tidak ketemu, meninggalnya di samudra, meninggalnya kemudian pecah dagingnya di atas udara misalkan, naudzubillah min dzalik. Dia mungkin tidak berjodoh dengan liang kubur, tidak berjodoh dengan liang lahat. Ya, tetapi dia pasti berjodoh dengan alam barzaknya. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya memahami. Itulah tentang masalah kuburan dan alam barzah. Malaikat Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang mereka akan menyesuaikan itu. Malaikat Munkar dan Nakir menyesuaikan siapa yang didatangi oleh mereka. Itu yang kita sudah bahas. Sekarang kita buka halaman 265. Luas kuburan bagi orang yang beriman. Sesungguhnya terdapat banyak asar bahwasanya kuburan itu dilapangkan, ada yang mengatakan 70 hasta. Ada yang dipanjangkan, yaitu dalam riwayat Tirmidzi 70 kali 70 hasta. Ada yang dipanjangkan dalam hadis riwayat Bara' bin Azib dalam riwayat yang sahih sejauh mata memandang. Kemudian saya pernah berkata dari Ali bin Ma'bad pernah bertanya kepada Aisyah, ya, tidakkah engkau ceritakan kepada kami tentang keluarga kami yang telah dikubur, apa yang dia alami dan diapakan dia? Maka Aisyah mengatakan, jika dia beriman, maka kuburannya dilapangkan sejauh 40 hasta. Ya. Artinya bahwasanya kuburan yang kita lihat 2x1 itu penampakan mata kita. Jadi ini di sini kita harus paham, mata itu sering menipu. Nah, jadi kalau kita ngelihat ini apa yang kita ambil sebuah pelajaran, mata itu sering menipu. Mata itu sering menipu. Maka apa yang dilihat oleh manusia ketika menguburkan orang 2x1, ketika dia dikuburkan, ditumpuk dengan tanah, itu yang dilihat oleh mata. Tapi kenyataan di balik mata yang tidak bisa melihat, sebenarnya kuburan itu ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan.
Kalau dia adalah orang yang betul-betul beriman, maka sesungguhnya ketika dilapangkan kuburnya, maka ketika dia beriman, maka dilapangkan. Dan sebagaimana riwayatnya dilapangkan sejarak 40 hasta. 40 hasta itu ya sekitar berapa ya? Sekitar mungkin hampir 30, hampir 20-25 meter. Dilapangkan kuburannya. Dan itu menjadi terminal pertama. Kok tidak dilapangkan sejarak seluas langit dan bumi? Itu nanti di surga. Maka ketika di dunia, maka dilapangkan dia. Dilapangkan, ada yang dilapangkan sejarak 40 hasta. Ada pula yang kemudian dilapangkan 1 farsah. 1 farsah itu kalau dalam bahasa hitungan Indonesia itu sekitar 8 kiloan. 8 kiloan ya. Itu 1 farsah. Ya. Ada yang kemudian cuma diberikan 1 fater. 1 fater itu sejarak ibu jari dan ibu telunjuk. Cuma segini doang. Jadi 2 kali 1 yang kita lihat sudah sempit. Ada yang disempitkan lagi, yaitu 2 kali 1. Semua itu tergantung bagaimana amal yang dilakukan dan amal yang dikerjakan oleh manusia itu sebelum dia berpulang ke rumah masa depan. Yaitu rumah 2 kali 1 yang dia jumpai pada wafatnya dan pada kematiannya. Ini ada sebuah kisah nyata. Mari kita mendengar kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ya. Saya pernah mendengar sebagian ulama itu bercerita. Ya. Ada seseorang penggali kubur, menggali kuburan di sebuah pekuburan di Mesir. Ya. Waktu itu dia menggali 3 kuburan. Ya. Dia menggali 3 lubang kuburan. Setelah selesai menggali 3 kuburan, karena ada orang yang meninggal dunia, meminta kepada dia, Pak, ini ada orang 3 nih meninggal dunia. Tolong kubur 3. Ya. Dia menggali 3. Ya. Maka kemudian setelah selesai, itu kan pekerjaan yang membutuhkan effort yang luar biasa. Beliau kelelahan dan akhirnya tertidur. Maka ketika di dalam tidurnya, dia bermimpi melihat 2 malaikat turun. Lalu berhenti di salah satu kubur. Lalu salah seorang dari kedua malaikat itu berkata kepada temannya, yaitu 2 malaikat itu turun, yang dia jumpai di dalam tidur itu. Ya, 2 malaikat itu turun. Lalu 2 malaikat itu turun. Ketika 2 malaikat itu turun, maka malaikat itu ngobrol dengan malaikat yang satunya. Kamu tulis nih kuburan yang pertama ini 1 kali 1 farsah. Maka malaikat itu langsung nuliskan di kuburan yang tadi baru digali itu 1 kali 1 farsah. Kemudian malaikat bergeser ke kuburan yang kedua. Lalu kemudian malaikat itu berkata kepada temannya lagi, tuliskan 1 kali 1 mil kuburan yang kedua. Maka dituliskan 1 kali 1 mil pada kuburan yang kedua. Ya, kuburan yang kedua. Ya. Kemudian setelah itu kemudian bergeser kepada kuburan yang ketiga. Kuburan yang ketiga itu tuliskanlah 1 kali 1 fater. Fater itu tadi sudah paham ya, kalau farsah itu 8 kilo. 1 mil kita sudah paham. Kemudian 1 fater itu antara ibu jari dan telunjuk. Ini namanya 1 fater. Cuma segini doang. Kira-kira berapa ya? 30 cm ya mungkin ya. Atau 20 cm. Tuliskan pada kuburan yang ketiga 1 kali 1 fater. Ya Allah, sempit banget ya. 2 kali 1 aja sudah sempit. Ini 2 kali 1 fater, yaitu 1 kali 1 fater. Jadi 1 kali 1. Jadi di sininya 20 cm, di sininya 20 cm. Masya Allah ya. Maka kemudian penggali kubur itu langsung bangun dari tidurnya. Dia kemudian mikir, ya Allah, ini mimpi yang kuburan pertama 1 kali 1 farsah. Kuburan yang kedua 1 kali 1 mil. Kuburan yang ketiga 1 kali 1 fater. Lalu penggali kubur ini akhirnya kan penasaran. Ini siapa yang nanti dikuburkan yang dikuburkan di sini, yang kuburkan di sini, kuburkan di sini. Dengan izin Allah, maka kemudian datanglah itu penghuni siapa yang menghuni kuburan itu. Maka datanglah yang pertama itu adalah seseorang yang tidak dikenal. Ya. Jadi yang pertama kali mendatangi kuburan, di tempat kuburan yang ditunjuk oleh malaikat di dalam mimpi, 1 kali 1 farsah, berarti 8 kilo kali 8 kilo. Itu adalah orang yang dikuburkan di situ adalah orang yang tidak dikenal oleh masyarakat, tidak dipedulikan oleh masyarakat, dan dia tidak dikenal. Lalu dikuburkan di pertama, yang dikatakan oleh malaikat 1 kali 1 farsah. 1 kali 1, 8 kilo.
Berarti luas, gede. Dan ternyata yang menempati itu siapa? Orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak diperdulikan masyarakat. Makanya betul kata Rasulullah, ada penduduk surga yang terkadang orang itu tidak peduli. Kalau datang, tidak diperdulikan. Kalau datang juga tidak pernah dijemput. Kalau kemudian pergi juga tidak pernah diantar. Dia orang biasa banget. Tapi ternyata ketika meninggal, penduduk malaikat itu mengenalnya. Dan dia dimuliakan ketika dia di dalam alam barzan itu sudah dimuliakan oleh Allah. Itu kan kata Rasulullah, ada orang-orang yang mereka itu tidak dikenal. Rumahnya nggak pernah diketok, nggak pernah minta tolong. Karena apa? Posisinya itu tidak berharga gitu. Di mata masyarakat. Tapi justru dia menjadi orang. Ketika mati, langsung dilapangkan kuburnya. Dan orang ini, yang ditulis kisahnya oleh Imam Qurtubi itu berkata, maka di lubang yang pertama, yang dikatakan oleh malaikat 1 kali 1 farsah, itu diperuntukkan bagi orang yang tidak dikenal oleh orang, tidak dipedulikan oleh orang. Insya Allah ya. Makanya, menjadi tidak terkenal itu kadang berkah. Lebih ringan hidupnya. Ya. Maka digalilah dan dikuburkan dia di kuburan yang pertama. Lalu kemudian, datanglah ada orang lain yang juga dikuburkan di kuburan yang kedua. Ya, dengan sifat yang sama. Oleh sifat yang sama. Maka kemudian dikuburkan di kedua. Yang dikatakan oleh malaikat di dalam mimpi penggali kubur itu apa? 1 kali 1 mil. Maka di kuburan yang kedua. Kemudian, ya, ada yang dibawa lagi, yang ketiga, ada seorang wanita dari kalangan keluarga elit dan terkemuka di negeri itu. Semasa hidupnya dikelilingi banyak orang. Tapi ketika dia meninggal, dia diletakkan pada kuburan yang ketiga. Yang dikatakan oleh malaikat yang dijumpai oleh penggali kubur itu, 1 kali 1 fater saja. Dan itu kemudian menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ini kisah. Ya, kisah yang pernah dilihat oleh penggali kubur. Karena terkadang kita kalau mendapati kadang-kadang mimpi bisa menjadi sebuah perkara yang menjadi renungan untuk kita. Karena mimpi kan datang dari Allah. Mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, dan mimpi bisa datang dari apa yang sering kita pikirkan. Dan ini sampai dimasukkan ke dalam pembahasan yang ditulis oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tadhkirah. Memberikan kepada kita sebuah pegangan. Kuburan itu yang kita lihat cuma 2 kali 1. Karena mata kita lemah. Dan mata kita tidak bisa melihat banyak perkara yang harusnya yang terjadi karena lemahnya kekuatan mata kita kan. Mata kita dengan matanya kucing aja kalah kekuatannya. Kita sudah gelap dikit sudah nggak kelihatan. Kita kalau sudah dalam kondisi umur nambah itu sudah menjadikan rabun. Penglihatan kita sudah mulai rabun. Dan banyak sekali hal yang terkadang tidak kelihatan oleh mata kita. Dan salah satu yang disampaikan di dalam pembahasan ini adalah sama 2 kali 1 itu yang kelihatan oleh mata kita. Sebenarnya dia bisa memanjang 1 kali 1 farsah 8 kilo. Bisa jadi 1 kali 1 mil, kata Imam Qurtubi. Bisa kemudian 1 fater. Itu tergantung manusianya sendiri. Bagaimana amal yang dia lakukan dan amal yang dia kerjakan. Dan kisah nyata yang disampaikan ini, yang disampaikan Imam Qurtubi itu disampaikan oleh banyak ulama-ulama yang bercerita. Dan akhirnya diambil sama Imam Qurtubi menjadi bagian dari tulisan beliau di dalam kitab ini. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air.
Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Jadi Masya Allah inilah yang memberikan kepada kita sebuah reminder gitu. Itulah kehidupan rumah masing-masing dari kita kelak ketika kita semuanya pasti akan berpulang. Dan saya sudah sering menyampaikan untuk menasihati diri saya. Bisa jadi kita tidak berjodoh dengan fulan, kita tidak berjodoh dengan jabatan ini, kita tidak berjodoh dengan posisi ini. Mungkin kita tidak berjodoh dengan fulana, kita tidak berjodoh dengan fulana. Tapi pasti kita akan berjodoh dengan kuburan kita. Dan kita pasti akan berjodoh dengan amal soleh. Kita pasti akan berjodoh dengan alam barzah kita. Itu pasti kita akan berjodoh. Ya. Dan ternyata terminal pertama itu akan terbentuk sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Kalau kisah nyata ini, yang kita baca di halaman 265 ini, kita relate, kita sambung dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, Masya Allah ya. Maka betul kalau Utsman bin Affan itu, ingat kan para santriwati di Sahabiyah, kan saya sering sekali menyampaikan riwayatnya dari Utsman bin Affan kan. Utsman bin Affan itu kalau diceritakan surga dan neraka belum tentu nangis. Tapi setiap Utsman bin Affan duduk di samping kuburan selalu nangis. Sampai orang itu ada yang berkata, curhat sama Utsman bin Affan. Ketika disebutkan kata surga dan neraka, belum tentu engkau nangis. Tapi ketika disebutkan tentang kuburan, alam barzah, kamu selalu meneteskan air mata. Apa jawaban dari Utsman bin Affan? Ya, al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Urusan kuburan itu, bagaimana saya nggak nangis? Dia merupakan terminal pertama dari banyak terminal yang akan dilewati oleh setiap manusia. Itu terminal pertamanya itu ya di kuburan itu. Siapapun yang di terminal pertama dia sukses, terminal berikutnya itu akan ngikutin kondisi dia di terminal pertama. Kondisi nanti terminal, kondisi ketika dibangunkan, kondisi di alam barzah, kondisi di alam mahsyar, kondisi ketika di mizan, kondisi ketika tauziul kitab, pembagian kitab, itu sangat terpengaruh dengan kondisi dulu di terminal pertamanya gimana. Kalau ada orang di terminal pertama dilapangkan sebesar barzah, seluas farsah, kalau di terminal pertama dia dilapangkan 1 kali 1 mil, maka urusan-urusan terminal-terminal berikutnya itu menjadi mudah. Kalau ada orang yang tidak selamat pada terminal pertama, contohnya yang tadi dikatakan oleh Imam Qurtubi, ada orang yang ketika dia kuburannya digali, malaikat mengatakan kepada temannya malaikat, catatlah 1 kali fater. 1 kali fater itu hanya 1 antara ibu jari dengan ibu telunjuk. Kalau ada orang, kalau sudah dalam kehidupan di alam barzahnya, dia disempitkan oleh Allah, maka urusan-urusan terminal berikutnya itu akan susah. Kenapa? Dia memegang kelamnya kehidupan barzah. Orang yang kelam di barzah, urusan lainnya lebih kelam. Tapi kalau ada orang urusan barzahnya itu cerah, urusan yang lainnya lebih cerah. Itu kaidahnya. Dan itu yang kemudian disampaikan. Makanya Masya Allah, kisah ini untuk mengingatkan kita kembali. Kadang-kadang memang kita ini hari ini terus disodori oleh media tentang berbagai macam, tentang dunia tidak ada habis-habisnya. Terus dunia nggak ada habis-habisnya. Semuanya tentang materi, semuanya tentang finansial. Dan ketika itu inception ke pikiran kita, ya saya semuanya, sangat mungkin akhirnya apa? Tidak pernah mikir kehidupan, apakah nanti kita 1 farsah, apakah kita nanti 1 mil, apakah kita 1 fater. Nah, itu tergantung kita. Dimulai dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan hari ini. Ada orang yang terkenal, tapi belum tentu terkenal di antara
penduduk langit. Ada orang yang tidak terkenal, tidak diperdulikan, tidak dicari orang, tidak dihormatin orang. Tapi justru dia menjadi orang yang dilapangkan kuburannya. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada sisa umur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.